Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marno. Berjumpa lagi dengan nama saya Marvanyo Yulistianto. NIM saya 12 17 13 32. Saya kelas 12 5A 35. Di sini saya akan membawa mata kuliah Teknologi Web Service. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kota Tegal. Dan di sini saya akan membahas tentang tugas pertemuan ke-9, yaitu tentang Login Service in MyPHP and MySQL for Android application. Kemudian, apa saja tools yang dalam pembuatan tugas ini? Yang pertama ada Exam, kemudian ada Atom, Postman Application, Web Browser. Postman adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk uji coba sebuah REST API. Kemudian kita akan uji coba menggunakan aplikasi ini. Kemudian sebelumnya ada langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita buka Exam terlebih dahulu. Klik tombol Start pada Apache dan MySQL tersebut. Kita buka. Sebelumnya saya sudah membuka Exam terlebih dahulu. Jangan lupa klik MySQL dan Apache. Kemudian kalau sudah di minimize, kemudian buka web browser, contohnya Firefox. Contohnya bisa Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. Lalu ketikkan localhost php myadmin, kemudian buat database dengan nama tabel user, tbl_user. Kemudian kita buka. Sebelumnya saya sudah membuka localhost php myadmin di sini, dan kita membuat database terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya sudah membuat database terlebih dahulu, yaitu di database tbl user. Kemudian ada di database user ada tabel user. Kemudian di tabel user ada namanya field. Fieldnya itu ada UR ID, UR username, UR password, UR status. Nah, di sini saya sudah mengisikan nama-nama yang akan di postman-kan. Kemudian langkah berikutnya, kemudian buatlah sebuah tabel dengan nama tabel user dengan isi script. Ini saya tadi sudah dibuat sebelumnya. Kemudian nomor 4, kemudian klik New Tab pada web browser tersebut untuk membuka situs baru dan ketikkan alamat berikut ini. Jadi kita copy aja alamatnya, copy, kemudian pindahkan ke URL web browsernya di sebelah kanan, tanda plus. Kemudian pastekan di URL tab tadi. Kemudian enter. Jangan lupa koneksi internet harus terjaga stabil. Kemudian akan menampilkan tampilan di bagian Login Service in PHP and MySQL for Android application. Nah, di sini kalian bisa melihat langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah postman. Nah, di sini ada keterangan tadi sebelumnya membuat MySQL, kemudian diberi nama tabel user, dan isi tabelnya ada username, password, dan lain-lain. Ini adalah contoh codingannya. Kemudian ini adalah hasilnya, hasil dari inputan tadi. Kemudian
diberi nama di SQL-nya script, yaitu seperti codingan ini. Kemudian ini adalah outputnya. Lalu setelah udah membuat database dan membuat tabel tersebut, kita ke codingan di bagian complete code for PHP file. Kemudian kita buat file dengan nama service user login PHP. Jangan lupa di copy saja, kemudian pindahkan ke Explorer, file Explorer. Kita akan membuat PHP file PHP. Jangan lupa kita akan taruh di exam pp-nya. Kita buka file folder exam pp-nya. Kemudian jangan lupa taruh di htdocs di dalam folder exam pp-nya. htdocs. Kemudian, nah, sebelumnya saya sudah membuat user login PHP dengan caranya, yaitu klik kanan new folder, text document, kemudian kalian ganti nama dengan service user login.php. Setelah itu kalian ke text editor. Text editornya menggunakan text atom. Kita buka text atomnya. Nah, ini adalah text editornya menggunakan atom. Kemudian kita taruh folder yang kita buat tadi, file PHP-nya. Caranya ke folder file Explorer, kemudian kita jadiin dua folder seperti ini. Kemudian kalian tekan sebelah kiri pada mouse atau touchpad-nya, kemudian drag folder yang tadi kita buat. Nah, biar supaya muncul move. Kemudian kita lepaskan. Di sini agak memerlukan waktu yang lama, sedikit lama. Nah, ini akan memproses folder yang tadi kita buat di dalam htdocs. Nah, di htdocs ada file yang tadi kita buat, yaitu service user login. Ini masih menggunakan txt. Kita rename format txt-nya biar supaya menjadi PHP. Caranya klik kanan, kemudian rename, tunggu sebentar. Di sistem akan memproses. Kemudian kita ganti txt-nya dengan format PHP. Kita hapus format txt-nya PHP, kemudian enter.
Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa kopikan script yang ada di sini. Kopikan semua scriptnya dari atas sampai bawah sampai tutup. Kemudian kita copy, lalu pindahkan ke codingannya di sini, lalu pastekan script yang tadi kita copy. Kemudian kita lihat di bagian atas nah ini adalah format PHP. Nah di sini ada bahasa pemrograman MySQL select DB itu database-nya. Ini database-nya bukan ini. Lalu database-nya kita ganti yang tadi kita buat, yaitu tabel user. Kita copy aja tadi tabel usernya. Tabel usernya kita copy, ini tabel usernya kita copy, kemudian pindahkan ke script codingan tadi. Nah di sini kalian bisa pastekan database yang kalian buat. Kemudian di ini username berwarna oranye karena di sini belum ada tanda petiknya. Kita kasih tanda petiknya. Kasih tanda petiknya 1 kali supaya tidak terjadi error. Kemudian kalian coba lihat script paling bawah di bagian nomor 44. Di situ ada echo, JSON, encodes. Itu tulisannya bergabung. Jadi di enter 1 kali. Di spasi 1 kali. Kemudian di save. Lalu buka web browsernya, new tab, setelah di new tab kemudian kalian bisa mengkopikan script yang selangkah lanjutnya, yaitu di bagian bawah. Di bagian service ini kalian copy, kemudian pindahkan ke new tab kalian, ketikkan localhost / kalian pastekan script tadi, kemudian enter. Lalu tunggu beberapa saat loading. Kita akan menunggu hasilnya. Nah, maka akan menampilkan response status 1, user ID 1, message login successfully. Ini adalah benar. Kemudian kalian kopikan URL-nya untuk masuk ke aplikasi Postman. Sebelumnya saya sudah download aplikasi Postman. Ini adalah aplikasi Postman. Nah, di tampilan aplikasi Postman itu banyak ikon-ikon yang kita
yang kita edit, yaitu yang pertama kita pilih di bagian kiri di delete, nah di sini kita pilih yang pertama get, kemudian pastekan URL yang tadi kita copy ke dalam enter request URL di dalam Postman, aplikasi Postman. Kemudian kita tunggu hingga seperti ini. Kemudian pilih bagian body. Nah, di sini pilihannya saya sudah pilih X double v x www from URL concat. Kita pilih yang warna orange, kemudian send. Nah, itu ada sending request lagi ngirim. Apakah berjalan, berhasil atau tidak? Nah, setelah itu ada keterangan di bawah komen, di bawah ini, di bawah footer. Nanti akan tampil seperti ini, successfully. Kemudian jangan lupa pilih lagi, tadi udah get, kita akan post. Formatnya sama seperti get, kita kirim aja. Nah, berhasil. Kemudian kita delete. Setelah formatnya hampir sama kayak tadi, send. Nah, sudah selesai materi hari ini. Tadi belajar tentang get, post, dan delete dengan menggunakan REST API Postman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang keenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.